Selamat datang lagi di Prodi kebanggaan kita, Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Hari ini kita akan belajar tentang teori-teori yang menjadi fondasi ilmiah dari penyuluhan sosial. Video pembelajaran ini disusun oleh dosen dan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul, yaitu Bapak Rusman Rupinus Manik, Ibu Rosalia Widyastuti Sri Lestari, serta Saudari Dina Pangestu. Video ini dibuat sesuai prinsip student-centered learning demi mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Efisiensi belajar ditingkatkan melalui pemindahan pendalaman materi ke ruang mandiri sehingga mahasiswa memegang kendali penuh atas kecepatan belajarnya. Namun video ini tidak untuk menggantikan dosen, melainkan memperkuat fungsinya sebagai fasilitator pembelajaran. Oke, mungkin sebagian dari Anda membayangkan penyuluhan sosial itu seperti ini. Ada seseorang berdiri di depan warga desa, berbicara panjang lebar tentang suatu program, lalu dia pulang dan berharap warga akan mengikutinya. Nah, itu bukan penyuluhan sosial, kawan. Itu ceramah. Dan ceramah, seperti yang sudah kita tahu, jarang sekali menghasilkan perubahan perilaku yang nyata dan berkelanjutan. Penyuluhan sosial yang efektif adalah ilmu dan seni yang dibangun di atas pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia belajar, bagaimana perilaku terbentuk dan berubah, bagaimana motivasi bekerja, dan bagaimana komunitas mengambil keputusan bersama. Kawan-kawan, tanpa landasan teori yang kuat, maka penyuluhan yang kita lakukan akan selalu bersifat coba-coba. Tapi dengan landasan teori yang kuat, kita bisa merancang intervensi yang tepat sasaran, efisien, dan menghasilkan perubahan yang bertahan lama. Nah, kita akan membahas teori-teori terpenting yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan sosial dalam 4 bagian besar. Ingat ya, ada 4 bagian besar. Bagian pertama, tentang teori-teori perubahan perilaku individual. Bagian kedua, tentang teori-teori pembelajaran dan komunikasi sosial. Bagian ketiga, tentang teori-teori motivasi dan pengambilan keputusan. Dan bagian keempat, tentang teori-teori perubahan komunitas dan difusi inovasi. Ayo kita mulai perjalanan yang sangat menarik ini ya. Baiklah, kita mulai dari teori pertama, yang paling mengubah cara kerja para praktisi pemberdayaan ketika pertama kali memahaminya. Teori ini bernama Trans-Theoretical Model, atau disingkat TTM, yang dikembangkan oleh James Prochaska dan Carlo Di Clemente pada tahun 1980-an. Bayangkan ini, Anda adalah seorang penyuluh sosial yang datang ke desa untuk mensosialisasikan program sanitasi. Anda membawa materi yang bagus, presentasi yang menarik, dan bukti-bukti ilmiah tentang pentingnya jamban sehat. Anda bicara 1 jam penuh dengan sangat bersemangat. Lalu, seminggu kemudian, Anda kembali ke desa itu. Namun ternyata, tidak ada yang berubah. Tidak ada perbaikan sanitasi seperti yang Anda presentasikan. Nah, Anda bisa frustrasi kan? Tentu. Tapi disinilah TTM memberi jawaban yang sangat penting. TTM mengajarkan bahwa perubahan perilaku manusia tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung melalui 5 tahap yang berurutan. Dan ini yang krusial. Setiap tahap membutuhkan strategi yang berbeda. Kalau Anda menggunakan strategi yang tepat, tapi untuk tahap yang salah, maka hasilnya akan sia-sia. Mari kita bahas ke-5 tahap ini. Ingat, ada 5 tahap ya. Tahap pertama adalah pre-contemplation. Artinya, orang-orang belum berpikir untuk berubah. Pada tahap ini, orang belum menyadari adanya masalah. Jikapun sudah tahu ada masalah, tapi belum merasa itu adalah masalah mereka. Nah, disinilah banyak penyuluh yang gagal. Masih pada tahap pre-contemplation seperti itu, tapi penyuluh langsung mengajak orang untuk bertindak. Padahal pada tahap pre-contemplation, orang-orang belum sadar ada masalah. Seharusnya strategi yang tepat untuk tahap ini bukan langsung mengajak untuk beraksi, tapi membangun kesadaran kritis mereka secara perlahan. Tahap kedua adalah contemplation, artinya mulai berpikir. Pada tahap kedua ini, orang sudah mulai menyadari ada masalah dan mulai mempertimbangkan untuk berubah, tapi belum memutuskan untuk berubah.
ia masih dalam kondisi ambivalen. Nah, strategi yang tepat di tahap contemplation ini adalah membantu orang menimbang pro dan kontra dari perubahan dan memperkuat motivasi intrinsiknya. Tahap ketiga adalah preparation, artinya bersiap-siap. Pada tahap ketiga ini, orang sudah memutuskan untuk berubah dan mulai merencanakan langkah-langkah perubahan perilakunya. Nah, di sini kita penyuluh sosial perlu membantu merencanakan langkah-langkah konkret yang spesifik dan realistis. Tahap keempat adalah action, artinya sedang bertindak. Di tahap keempat ini, orang-orang sedang aktif melakukan perubahan. Strategi yang tepat pada tahap action ini adalah memberikan dukungan, pengakuan, dan penguatan agar momentum perubahan terjaga. Dan tahap kelima adalah maintenance, artinya mempertahankan perubahan. Ini adalah tahap paling kritis, karena banyak perubahan yang gagal di sini. Nah, strategi yang tepat pada tahap maintenance ini adalah mencegah relapse, yaitu mencegah orang-orang kembali ke perilaku lama dengan membangun sistem dukungan jangka panjang. Implikasinya bagi penyuluh sosial sangat jelas. Sebelum memulai penyuluhan apapun, diagnosis dulu di tahap mana warga berada. Setelah kita tahu di tahap mana mereka sekarang, baru kita memilih strategi yang sesuai. Pola penyuluhan seperti ini akan menghemat waktu, energi, dan sumber daya Anda secara luar biasa. Teori kedua yang wajib Anda kuasai adalah Health Belief Model atau HBM, yang meskipun namanya mengandung kata health atau kesehatan, sebenarnya sangat relevan untuk semua jenis penyuluhan sosial, bukan hanya kesehatan. HBM dikembangkan oleh para psikolog sosial di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, dan pesannya sangat jelas, yaitu orang-orang tidak bertindak berdasarkan fakta objektif, melainkan berdasarkan persepsi mereka tentang fakta itu. Simak contoh yang sangat dekat ini ya. Di banyak desa, ada keyakinan bahwa anak yang gemuk adalah anak yang sehat. Padahal fakta medisnya mungkin berbeda, bahwa kegemukan berlebihan beresiko. Tapi persepsi warga meyakini bahwa gemuk berarti sehat dan makmur. Nah, kalau Anda datang sebagai penyuluh gizi dan langsung berkata, "Ibu-ibu, anak Anda kelebihan berat badan, itu bahaya ibu," maka Anda akan mendapat respons defensif. Mengapa mereka melawan? Karena Anda tidak menyasar persepsi mereka. Anda hanya menyampaikan fakta. HBM mengidentifikasi 4 komponen persepsi yang menentukan apakah seseorang akan bertindak atau tidak. Nih, ada 4 komponen persepsi ya. Yang pertama adalah perceived susceptibility, yaitu seberapa besar seseorang merasa rentan terhadap resiko tertentu. Misalkan untuk pertanyaan ini, apakah saya mungkin terkena masalah ini? Kalau warga merasa, itu tidak akan terjadi pada saya, maka informasi apapun yang disampaikan tentang resiko itu, maka itu tidak akan mendorong adanya tindakan perubahan perilaku. Yang kedua adalah perceived severity, yaitu seberapa serius seseorang menilai dampak dari resiko itu. Misalkan untuk pertanyaan ini, jika itu terjadi, maka seberapa parah akibatnya ya? Kalau masyarakat menganggap resikonya itu ringan, maka motivasi untuk berubah pun juga rendah. Yang ketiga adalah perceived benefits, yaitu seberapa besar manfaat dari perilaku yang dianjurkan. Misalkan untuk pertanyaan ini, kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan? Nah, manfaat harus dirasakan nyata dan personal, bukan abstrak, agar mereka mau menerapkan perilaku baru itu. Dan yang keempat adalah perceived barriers, yaitu seberapa besar hambatan yang dirasakan untuk melakukan tindakan itu. Misalkan untuk pertanyaan ini, apakah itu sulit, mahal, memalukan, bertentangan dengan kebiasaan saya? Ketika persepsi hambatan yang dirasakan terlalu besar, maka persepsi hambatan itu akan menghalangi tindakan, meskipun resikonya sudah disadari. Ada 2 elemen tambahan yang sangat penting. Yang pertama adalah cues to action, yaitu pemicu yang mendorong orang dari sekadar berniat ke tindakan nyata, seperti melihat tetangga yang sakit karena tidak menjaga sanitasi, atau mendapat ajakan dari tokoh yang dipercaya. Yang kedua adalah self-efficacy, yaitu keyakinan diri bahwa ia mampu melakukan perubahan itu.
Implikasi bagi penyuluh adalah strategi penyuluhan yang efektif harus menyasar semua komponen persepsi ini secara sistematis, bukan hanya menyampaikan informasi faktual. Ubah persepsinya agar mereka bersedia menerapkan perilaku baru yang dianjurkan penyuluhan. Teori ketiga adalah Theory of Planned Behavior atau TPB yang dikembangkan oleh Icek Eisen. Dan teori ini akan menjawab pertanyaan yang sering membuat penyuluh frustrasi. Warga sudah tahu, warga sudah setuju, tapi mengapa mereka tetap tidak melakukan perubahan? Nah, jawabannya ada di sini. TPB mengatakan bahwa perilaku manusia didahului oleh niat. Tapi niat saja tidak cukup. Dan niat itu sendiri ditentukan oleh 3 faktor yang semuanya harus kuat agar perilaku yang dianjurkan benar-benar diterapkan. Faktor pertama adalah sikap atau attitude, yaitu evaluasi seseorang terhadap perilaku yang dianjurkan. Apakah ia menilai perilaku itu sebagai sesuatu yang baik, menguntungkan, dan positif? Atau ia justru menilainya sebagai merepotkan, tidak penting, atau bahkan berbahaya? Sikap dibentuk dari kepercayaan seseorang tentang konsekuensi dari tindakan itu. Jika sikapnya pada perilaku baru itu bersifat positif, maka niatnya untuk melakukannya pun akan positif. Faktor kedua adalah norma subjektif, yaitu persepsi seseorang tentang apa yang diharapkan oleh orang-orang penting di sekitarnya. Apakah suami, istri, tetangga, tokoh agama, atau pemimpin yang dihormatinya mendukung atau tidak mendukung perilaku itu. Ini sangat kuat di budaya kolektif seperti masyarakat desa Indonesia. Seseorang mungkin secara pribadi setuju dengan suatu perubahan, tapi kalau ia merasa lingkungan sosialnya tidak mendukung, maka ia tidak akan bertindak. Jika ada norma subjektif yang kuat, yaitu orang-orang penting di sekitarnya mendukungnya, maka niatnya akan cenderung semakin tinggi untuk melakukan perubahan perilaku yang disuluhkan. Faktor ketiga adalah perceived behavioral control, yang sangat mirip dengan self-efficacy dalam HBM. Faktor ketiga ini ditentukan oleh 2 hal, yaitu keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku itu, dan selain itu hal keduanya adalah ada atau tidaknya kesempatan untuk melakukannya. Kalau seseorang merasa tidak mampu atau tidak punya akses, maka ia tidak akan bertindak, meskipun sikapnya positif dan norma sosialnya mendukung. Implikasi yang sangat praktis bagi penyuluh. Penyuluhan yang hanya menargetkan satu faktor saja, misalnya hanya mengubah sikap melalui edukasi informasi, tidak akan cukup. Anda harus secara sistematis menyasar ketiga faktor itu sekaligus. Ubah sikap melalui edukasi dan demonstrasi manfaat. Ubah norma sosial melalui keterlibatan tokoh kunci dan pendekatan kelompok. Dan tingkatkan kontrol perilaku melalui pelatihan keterampilan, penyederhanaan prosedur, dan penyediaan akses. Teori keempat berasal dari Albert Bandura, dan ini adalah salah satu teori yang paling kuat implikasi praktisnya untuk penyuluhan sosial. Namanya adalah Social Learning Theory, atau teori pembelajaran sosial. Sebelum Bandura, banyak psikolog berpendapat bahwa manusia belajar terutama melalui pengalaman langsung, yaitu melalui coba-coba dan mendapat hadiah atau hukuman. Bandura membuktikan sesuatu yang berbeda. Manusia bisa belajar hanya dengan mengamati orang lain, tanpa harus mengalaminya sendiri. Ia menyebut ini observational learning, atau pembelajaran melalui pengamatan. Analogi yang paling mudah, Anda tidak perlu jatuh dari motor untuk menyadari bahwa tidak pakai helm itu berbahaya. Kita cukup melihat atau mendengar cerita tentang orang lain yang jatuh tanpa helm. Atau bayangkan ini, di sebuah desa, ada satu keluarga yang berhasil meningkatkan pendapatannya secara signifikan melalui usaha budidaya jamur. Maka, warga lain tidak perlu diberi ceramah panjang tentang manfaat budidaya jamur. Mereka cukup melihat keluarga itu berhasil, dan motivasi untuk mencoba sendiri akan tumbuh secara alami di para tetangganya. Inilah yang disebut modeling atau meniru tokoh. Dan Bandura mengidentifikasi 4 kondisi yang diperlukan agar pembelajaran melalui pengamatan bisa terjadi secara efektif. Yang pertama, perhatian. Orang harus cukup memperhatikan tokoh sukses itu. Yang kedua, retensi.
Orang harus bisa mengingat apa yang diamatinya. Yang ketiga, reproduksi. Orang harus punya kemampuan untuk meniru perilaku itu. Dan yang keempat, motivasi. Orang harus punya alasan yang cukup untuk melakukannya. Satu konsep kunci lain dari Bandura yang sudah kita sentuh sebelumnya adalah self-efficacy. Dan ia mengidentifikasi 4 sumber utama self-efficacy. Yang paling kuat adalah mastery experiences, yaitu pengalaman berhasil melakukan sesuatu sendiri. Kedua adalah vicarious experiences, yaitu melihat orang lain yang mirip dengan diri kita berhasil. Ketiga adalah social persuasion, yaitu didorong dan diyakinkan oleh orang lain. Dan keempat adalah physiological states, yaitu kondisi fisik dan emosional yang mempengaruhi keyakinan diri. Implikasi yang paling langsung untuk penyuluhan sosial adalah ini. Cari, dukung, dan tonjolkan model perilaku lokal. Daripada mendatangkan narasumber dari luar yang mungkin terasa jauh dan tidak relevan, lebih efektif untuk menemukan warga lokal yang sudah berhasil melakukan perubahan yang ingin Anda dorong, dan jadikan mereka model yang bisa diamati oleh warga lain. Ini adalah strategi deviansi positif yang sudah terbukti sangat efektif. Kita masuk ke bagian 2, tentang teori pembelajaran dan komunikasi sosial. Dan kita mulai dengan teori kelima, yaitu teori komunikasi persuasif. Penyuluhan sosial pada dasarnya adalah komunikasi yang bertujuan mempengaruhi. Tapi tidak semua komunikasi sama efektivitasnya. Anda bisa menyampaikan pesan yang sama persis, tapi efeknya bisa sangat berbeda, tergantung bagaimana Anda menyampaikannya, siapa yang menyampaikannya, dan kepada siapa disampaikannya. Model SMCR dari David Berlow mengidentifikasi 4 elemen kunci komunikasi. S untuk source atau sumber, M untuk message atau pesan, C untuk channel atau saluran, dan R untuk receiver atau penerima. Kelemahan pada elemen manapun akan mengurangi efektivitas komunikasi. Mari kita bahas yang paling kritis, yaitu kredibilitas sumber. Penelitian komunikasi konsisten menemukan bahwa siapa yang bicara sering lebih menentukan dari apa yang dibicarakan. Kalau Anda menyampaikan pesan tentang pentingnya posyandu, pesan yang sama akan jauh lebih efektif kalau disampaikan oleh bidan desa yang sudah lama dipercaya warga, dibandingkan kalau disampaikan oleh mahasiswa yang baru pertama kali datang ke desa itu. Kredibilitas komunikator dibangun dari 2 dimensi utama, yaitu expertise atau keahlian yang diakui dan trustworthiness atau keyakinan bahwa narasumber tidak punya agenda tersembunyi yang merugikan. Ada juga konsep fear appeals atau daya tarik karena rasa takut. Banyak penyuluhan menggunakan strategi menakut-nakuti. Misalnya begini, kalau Anda tidak melakukan ini, maka anak Anda bisa sakit parah loh. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini bisa efektif, tapi juga bisa berbalik arah. Ia efektif hanya kalau disertai dengan solusi konkret yang terasa bisa dilakukan. Kalau hanya menakut-nakuti tanpa solusi, orang justru akan merasa cemas berlebihan, menyangkal masalah, atau menghindar dari topik itu. Terakhir, ada juga konsep message framing atau membingkai pesan penyuluhan. Pesan yang sama bisa dibingkai dalam 2 cara yang menghasilkan respons yang berbeda. Gain frame menekankan apa yang akan Anda dapatkan kalau melakukan sesuatu. Misalnya pernyataan ini, kalau Anda menjaga sanitasi, maka anak Anda akan tumbuh lebih sehat dan cerdas loh. Ini bingkai manfaat. Sedangkan loss frame menekankan kehilangan atau kerugian yang diderita kalau tidak melakukannya. Misalnya pernyataan ini, kalau Anda tidak menjaga sanitasi, maka anak Anda berisiko stunting. Itu bahaya. Nah, ini bingkai kerugian. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mendorong munculnya tindakan pencegahan, maka loss frame sering lebih efektif. Tapi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan sikap defensif. Kawan-kawan, teori ke-6 adalah teori andragogi atau teori pembelajaran orang dewasa yang dikembangkan oleh Malcolm Knowles. Knowles membedakan antara pedagogi, yaitu ilmu mengajar anak-anak, dan andragogi, yaitu ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar.
Perbedaannya bukan hanya soal usia, perbedaannya sangat fundamental. Mari kita simak. Knowles merumuskan 6 asumsi dasar tentang bagaimana orang dewasa belajar. Dan kalau kita sudah memahami ke-6 asumsi ini, maka kita perlu mengubah cara merancang sesi penyuluhan. Asumsi pertama adalah orang dewasa perlu tahu mengapa mereka harus belajar sesuatu sebelum mereka mau belajar. Berbeda dari anak-anak yang bisa diperintah seperti ini. Pelajari ini karena gurumu minta. Kepada para orang dewasa, kita tidak bisa seperti itu. Mereka akan bertanya, apa manfaat mempelajari hal ini bagi saya? Implikasinya adalah selalu mulai sesi penyuluhan dengan menjelaskan relevansi langsung materi penyuluhan bagi kehidupan mereka. Asumsi kedua adalah orang dewasa memiliki konsep diri sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Mereka tidak suka diperlakukan seperti anak sekolah yang hanya perlu mendengar dan menghafal. Karena itu, implikasinya adalah libatkan mereka sebagai mitra aktif dalam proses belajar, bukan sebagai objek yang diajar. Asumsi ketiga adalah orang dewasa membawa pengalaman hidup yang beragam sebagai sumber belajar yang sangat berharga. Pengalaman itu adalah modal yang harus dihargai dan diintegrasikan, bukan diabaikan. Karena itu, dalam penyuluhan, gunakan metode diskusi, studi kasus, dan berbagi pengalaman, bukan hanya ceramah satu arah. Asumsi keempat adalah orang dewasa siap belajar ketika mereka menghadapi masalah nyata dalam kehidupan mereka. Kesiapan belajar mereka dipicu oleh kebutuhan mengatasi tantangan konkret, bukan oleh jadwal kurikulum. Asumsi kelima adalah orang dewasa berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada akumulasi pengetahuan abstrak. Mereka ingin tahu bagaimana saya menggunakan materi belajar ini untuk menyelesaikan masalah saya hari ini. Dan asumsi keenam adalah orang dewasa terutama dimotivasi oleh motivasi intrinsik, seperti kepuasan pribadi, peningkatan kualitas hidup, dan harga diri, bukan hanya oleh reward eksternal. Nah, kesalahan paling umum yang sering kita lihat di lapangan adalah penyuluh datang ke desa dan mengajar warga dewasa seperti mengajar murid sekolah dasar. Ceramahnya panjang, tidak ada diskusi, tidak ada penghargaan terhadap pengalaman warga, dan tidak ada relevansi langsung dengan masalah konkret yang mereka hadapi. Maka hasilnya adalah warga duduk diam, pura-pura mendengar, dan begitu sesi selesai, tidak ada yang tertinggal di memori mereka. Teori ketujuh adalah Experiential Learning Theory atau teori pembelajaran berbasis pengalaman yang dikembangkan oleh David Kolb. Dan ini adalah teori yang menjadi fondasi dari seluruh pendekatan penyuluhan partisipatif. Kolb berpendapat bahwa belajar yang paling efektif terjadi melalui sebuah siklus 4 tahap, bukan melalui transfer informasi satu arah. Tahap pertama adalah concrete experience, yaitu pengalaman langsung. Bukan membaca tentang cara menanam sayuran organik, tapi langsung mencoba menanam di kebun percobaan. Bukan ceramah tentang cara membuat laporan keuangan sederhana, tapi langsung praktek membuat dengan data nyata. Pengalaman langsung inilah yang menjadi bahan bakar pembelajaran. Tahap kedua adalah reflective observation, yaitu refleksi atas pengalaman itu. Orang akan bertanya reflektif. Apa yang terjadi? Apa yang berhasil? Apa yang tidak? Mengapa? Nah, refleksi seperti ini adalah proses mengekstrak pelajaran dari pengalaman mentah. Tanpa refleksi yang terstruktur, maka pengalaman bisa berlalu begitu saja, tanpa menghasilkan pembelajaran yang bertahan. Tahap ketiga adalah abstract conceptualization, yaitu proses mengabstraksi pengalaman menjadi suatu konsep atau prinsip umum. Biasanya, orang akan berbicara dalam hatinya seperti ini. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa prinsipnya adalah, aktivitas ini adalah tahap di mana pengetahuan baru terbentuk. Dan tahap keempat adalah active experimentation, yaitu menguji konsep baru itu dalam situasi yang berbeda. Dia akan berpikir, sekarang saya mencoba menerapkan prinsip yang sudah saya pelajari ini ke konteks yang baru. Nah, dari eksperimentasi baru ini, lahirlah concrete experience yang baru, dan siklus berputar kembali.
Kolb juga mengidentifikasi 4 gaya belajar yang berbeda dari setiap individu. Ada yang bergaya diverger, yang kuat dalam pengalaman dan refleksi. Ada yang bergaya asimilator, yang kuat dalam refleksi dan konseptualisasi. Ada juga yang konverger, yang kuat dalam konseptualisasi dan eksperimentasi, dan ada yang bergaya akomodator, yang kuat dalam eksperimentasi dan pengalaman langsung. Implikasinya adalah rancang program penyuluhan sebagai sebuah siklus, bukan sesi tunggal. Ada komponen prakteknya, ada sesi refleksi dan diskusi bersama, ada sesi konseptualisasi, di mana warga merumuskan prinsip-prinsip yang mereka pelajari. Dan ada tugas eksperimentasi yang mereka bawa pulang ke rumah untuk dicoba. Teori ke-8 membawa kita ke pemikir yang sangat berpengaruh dalam tradisi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu Paulo Freire, filsuf dan pendidik Brazil, dengan konsep komunikasi partisipatif dan pendidikan yang membebaskan. Freire mengkritik keras pola pendidikan yang seperti menabung di bank. Dalam model ini, guru atau penyuluh adalah penyimpan pengetahuan, dan peserta adalah rekening kosong yang diisi dengan setoran pengetahuan dari penyimpan. Komunikasinya jadi searah, tidak dialogis, dan menempatkan peserta sebagai objek pasif. Freire berpendapat bahwa pendidikan model bank itu tidak hanya tidak efektif, tapi juga menindas. Karena model searah itu mempertegas relasi kuasa yang tidak setara, di mana penyuluh dianggap tahu segalanya, dan warga tidak tahu apa-apa. Ini bertentangan dengan realitas bahwa justru warga desa itulah yang memiliki kearifan lokal, pengalaman hidup, dan pengetahuan kontekstual yang sangat berharga untuk mengubah nasib mereka. Freire menawarkan alternatifnya, yaitu pendidikan dialogis atau komunikasi partisipatif. Dalam pendekatan ini, komunikasi adalah proses dua arah yang setara, di mana penyuluh dan warga justru sama-sama belajar, sama-sama berkontribusi, dan sama-sama mengkonstruksi pemahaman bersama. Ada sebuah konsep dari Freire yang sangat terkenal, yaitu conscientization, yang artinya proses membantu orang mengembangkan kesadaran kritis tentang kondisi sosial mereka. Bukan hanya menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki masalah, tapi juga berusaha menyadarkan masyarakat tentang akar struktural masalah itu dan kapasitas mereka sendiri untuk mengubah atau mengatasi masalah itu. Implikasinya bagi penyuluh sosial adalah pergeseran peran yang sangat fundamental. Anda, penyuluh, tidak boleh bersikap sebagai guru yang serba tahu, yang datang untuk mencerdaskan warga. Anda adalah fasilitator yang memandu proses agar warga itu sendiri yang berhasil menemukan, menganalisis, dan merespons masalah mereka. Dan dalam proses itu, Anda sebagai penyuluh juga ikut belajar dari mereka. Kita masuk ke bagian 3, tentang teori motivasi dan pengambilan keputusan. Dan kita mulai dengan teori ke-9 yang sangat penting, yaitu Self-Determination Theory atau SDT, yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Pertanyaan yang dijawab oleh teori SDT adalah, mengapa ada orang yang berubah dan bertahan dengan perubahannya, sementara ada orang lain yang berubah sesaat lalu kembali ke perilaku lama? Jawabannya ada pada jenis motivasi yang mendorong perubahan itu. SDT membedakan 2 jenis motivasi utama. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri, seperti hadiah, insentif finansial, tekanan sosial, atau takut hukuman. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, seperti rasa senang, kepuasan pribadi, nilai-nilai yang dipegang, atau makna yang dirasakan dari tindakan itu. Penelitian SDT konsisten menunjukkan bahwa perubahan yang didorong motivasi intrinsik jauh lebih bertahan lama dibanding yang didorong motivasi ekstrinsik. Ketika insentif ekstrinsik dihentikan, perilaku yang dihasilkannya cenderung ikut berhenti. Tapi perilaku yang didasari motivasi intrinsik cenderung bertahan, bahkan tanpa insentif. Deci dan Ryan mengidentifikasikan 3 kebutuhan psikologis dasar yang harus terpenuhi agar motivasi intrinsik bisa tumbuh. Yang pertama adalah autonomi atau otonomi,
yaitu perasaan bahwa sayalah yang memilih dan memutuskan, bukan dipaksa atau dimanipulasi. Yang kedua adalah competence atau kompetensi, yaitu perasaan bahwa saya mampu dan efektif dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah relatedness atau keterhubungan, yaitu perasaan bahwa saya terhubung dengan orang-orang yang peduli dengan saya dan dengan orang-orang yang perhatikan. Jadi, pastikan agar orang itu sukarela, tidak dipaksa, orang itu mampu, dan orang itu semakin terhubung dengan rekan-rekannya. Implikasinya adalah program yang terlalu mengandalkan insentif material jangka panjang, seperti memberikan uang atau barang sebagai syarat partisipasi, berisiko menciptakan ketergantungan dan melemahkan motivasi intrinsik. Dalam situasi tergantung itu, warga berpartisipasi bukan karena mereka peduli dengan program itu, tapi karena ada insentifnya. Begitu insentif habis, partisipasi ikut habis. Program yang lebih berkelanjutan adalah yang merancang keterlibatan warga dengan cara yang memenuhi ketiga kebutuhan psikologis dasar itu. Memberikan otonomi dalam pengambilan keputusan, membangun kompetensi nyata, dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Teori ke-10 adalah salah satu yang paling terkenal dalam psikologi dan ilmu sosial, yaitu hierarki kebutuhan Maslow, yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1940-an. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki, dari yang paling mendasar hingga yang paling tinggi. Dan prinsip kuncinya adalah, kebutuhan yang lebih dasar harus telah terpenuhi, atau setidaknya sebagian telah terpenuhi, supaya orang termotivasi untuk mengejar kebutuhan yang lebih tinggi. Ada 5 tingkat dalam hierarki Maslow. Tingkat pertama dan paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanan, air, udara, tempat berlindung, dan tidur. Tingkat kedua adalah kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan keselamatan fisik, stabilitas, keteraturan, dan perlindungan dari ancaman. Tingkat ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa memiliki, dan penerimaan dari orang lain dan kelompok. Tingkat keempat adalah kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan harga diri, pengakuan, rasa hormat, dan kompetensi. Dan tingkat kelima, yang tertinggi, adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan potensi penuh diri sendiri. Implikasinya untuk metode penyuluhan sosial sangat langsung. Bayangkan, Anda datang ke sebuah dusun terpencil di Gunung Kidul yang warganya sedang menghadapi kekeringan parah dan kekurangan pangan. Misalkan, dalam kondisi seperti itu, Anda akan menyuluh tentang pentingnya mengembangkan usaha kerajinan tangan untuk meningkatkan pendapatan dan aktualisasi diri komunitas. Nah, kawan-kawan, dalam sikon seperti itu, kemungkinan besar penyuluhan itu tidak akan efektif. Bukan karena topiknya tidak penting, tapi karena kebutuhan fisiologis dan keamanan warga belum terpenuhi. Pikiran dan energi mereka sepenuhnya tersita untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar. Kita tambahkan catatan kritis yang penting. Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa hierarki Maslow tidak selalu berlaku universal seperti itu. Di beberapa budaya, kebutuhan sosial dan keterhubungan komunitas bisa lebih prioritas dari kebutuhan individual seperti penghargaan atau aktualisasi diri. Jadi, gunakan Maslow sebagai panduan umum, bukan sebagai hukum yang kaku. Teori ke-11 adalah yang paling segar dan paling mengejutkan di antara semua teori yang kita bahas hari ini, karena ia menantang asumsi yang sangat mendasar tentang pengambilan keputusan manusia. Teori ini dikenal sebagai behavioral economics dan konsep turunannya yang disebut nudge theory. Ekonomi konvensional dan banyak program penyuluhan tradisional berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, yaitu mereka mempertimbangkan semua informasi yang tersedia, menghitung untung rugi secara objektif, dan kemudian membuat keputusan yang paling menguntungkan diri mereka. Tapi penelitian behavioral economics, terutama dari Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler, dan Cass Sunstein, membuktikan sesuatu yang berbeda. Ternyata manusia seringkali tidak rasional
dan keputusan kita sangat dipengaruhi oleh bias kognitif dan konteks di mana pilihan itu ditawarkan. Ada beberapa bias kognitif yang sangat relevan untuk penyuluhan sosial. Yang pertama adalah status quo bias, yaitu kecenderungan kuat untuk bertahan pada kondisi yang sudah ada dan menghindari perubahan, bahkan ketika perubahan itu jelas lebih menguntungkan. Yang kedua adalah loss aversion, yang sudah kita singgung sebelumnya, yaitu kecenderungan bahwa rasa sakit akibat kehilangan sesuatu dirasakan 2 kali lebih kuat dari rasa senang akibat mendapatkan sesuatu yang setara nilainya. Yang ketiga adalah social proof, yaitu kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas orang di sekitar kita. Ada keyakinan bahwa kalau semua orang melakukan itu, maka pasti itu yang benar. Dan yang keempat adalah present bias, yaitu kecenderungan untuk lebih menghargai manfaat yang dirasakan sekarang dibanding manfaat di masa depan, bahkan kalau manfaat masa depannya jauh lebih besar. Taylor dan Sunstein kemudian mengembangkan konsep nudge atau dorongan kecil, yaitu cara mengubah arsitektur pilihan tanpa memaksa atau melarang untuk membantu orang membuat keputusan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri. Salah satu teknik paling powerful adalah default option atau pilihan default. Kalau kita ingin orang berpartisipasi dalam suatu program, maka jadikan partisipasi sebagai pilihan default dan opt-out sebagai yang perlu usaha aktif, bukan sebaliknya. Implikasinya bagi pemberdayaan desa, rancang program dengan arsitektur pilihan yang memudahkan perilaku positif dan sedikit lebih mempersulit perilaku negatif, tanpa harus memaksa atau melarang. Kita masuk ke bagian 4, tentang teori perubahan masyarakat dan difusi inovasi. Dan kita mulai dengan teori ke-12 yang sangat berpengaruh, yaitu Diffusion of Innovations Theory dari Everett Rogers. Rogers mengajukan pertanyaan yang sangat praktis. Bagaimana suatu inovasi atau ide baru menyebar di dalam suatu masyarakat? Jawabannya sangat berguna bagi penyuluh sosial, karena ia menjelaskan mengapa beberapa program pemberdayaan menyebar dengan cepat, sementara yang lain stagnan, dan apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat penyebaran. Rogers mengidentifikasi bahwa dalam setiap masyarakat ada 5 kategori adopter, atau kelompok orang berdasarkan seberapa cepat mereka mengadopsi inovasi baru, atau mengadopsi perilaku baru. Yang pertama adalah innovators, sekitar 2,5% dari masyarakat. Mereka ini yang selalu bersemangat mencoba hal baru dan tidak takut resiko. Mereka inovator. Yang kedua adalah early adopters, sekitar 13,5%. Kelompok ini lebih bijaksana dari innovators, tapi tetap open-minded dan sering menjadi opinion leaders yang dihormati di masyarakat. Yang ketiga adalah early majority, sekitar 34%. Mereka ini baru akan mengadopsi hal baru setelah melihat bukti yang cukup dari early adopters. Yang keempat adalah late majority, juga sekitar 34%. Kelompok ini mengadopsi hal baru karena tekanan sosial atau karena mayoritas sudah melakukannya. Dan yang kelima adalah laggards, sekitar 16%. Mereka adalah warga yang tidak pernah mengadopsi hal baru. Kurva adopsi ini membentuk kurva S yang khas. Awalnya lambat ketika hanya para innovators yang mencobanya, lalu tiba-tiba meledak ketika kelompok warga yang early majority mulai masuk menerapkan inovasi itu. Lalu kurva adopsi itu melambat lagi di ujungnya, ketika yang tersisa hanya warga yang laggards, yang tidak pernah mengadopsi hal baru. Rogers juga mengidentifikasi 5 atribut inovasi yang menentukan seberapa cepat suatu inovasi diadopsi oleh masyarakat. Yang pertama adalah relative advantage, yaitu seberapa besar keunggulannya dibanding cara lama. Yang kedua adalah compatibility, yaitu seberapa sesuai inovasi itu dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah complexity, yaitu seberapa mudah dipahami dan digunakan. Yang keempat adalah trialability, yaitu apakah bisa dicoba dulu dalam skala kecil sebelum komitmen penuh. Dan yang kelima adalah observability, yaitu apakah hasilnya bisa dilihat oleh orang lain. Semakin baik kondisi 5 atribut inovasi, maka semakin mudah masyarakat itu mengadopsi inovasi atau hal baru itu.
Strategi terpenting bagi penyuluh adalah fokuskan energi Anda pada early adopters. Mereka adalah orang-orang yang open-minded dan opinion leaders yang akan membawa inovasi ke early majority. Jangan habiskan seluruh waktu Anda mencoba meyakinkan laggards yang tidak mau berubah di awal program. Teori ke-13 adalah Community Mobilization Theory atau teori mobilisasi masyarakat. Dan ini adalah teori yang paling langsung relevan dengan praktek pemberdayaan desa secara keseluruhan. Pertanyaan intinya adalah, apa yang membuat suatu komunitas mampu bergerak secara kolektif untuk mengatasi masalah bersama? Pertanyaan ini bukan tentang bagaimana pihak luar bisa menggerakkan suatu komunitas, karena mobilisasi yang sejati harus datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Ada beberapa kondisi yang harus sudah tercipta agar mobilisasi komunitas bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya kesadaran kritis yang sudah kita bahas dalam konsep Freire, yaitu masyarakat harus telah menyadari bahwa ada masalah, bahwa masalah itu bisa diubah dan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mengubahnya. Yang kedua adalah adanya kepemimpinan lokal yang kuat, yaitu adanya orang-orang dalam komunitas yang dipercaya, berkomitmen, dan punya kemampuan untuk mengorganisasi dan menginspirasi. Yang ketiga adalah adanya modal sosial yang memadai, yaitu adanya kepercayaan, jaringan, dan norma kerjasama yang cukup untuk memungkinkan tindakan kolektif. Dan yang keempat adalah kepercayaan pada kapasitas diri komunitas itu sendiri, bahwa kita bisa melakukan ini bersama-sama. Disinilah pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development sangat relevan. ABCD mengajarkan bahwa program mobilisasi yang efektif harus dimulai dari pemetaan kekuatan dan aset yang sudah ada dalam masyarakat, bukan dari daftar masalah dan kekurangan yang panjang. Jika kepada masyarakat yang selalu disampaikan bahwa Anda punya masalah ini, itu, dan itu, maka akan mengembangkan mentalitas defisit yang justru melemahkan kepercayaan diri. Sebaliknya, masyarakat yang difasilitasi untuk mengenali kekuatannya sendiri akan lebih termotivasi untuk bergerak. Peran penyuluh dan pekerja sosial dalam mobilisasi komunitas adalah sebagai katalisator, bukan sebagai pengemudi utama. Kita itu seperti bahan bakar yang menyalakan api yang sudah ada, bukan sumber api itu sendiri. Dan ukuran keberhasilannya adalah ketika kita bisa pergi, tapi masyarakat tetap bergerak tanpa kehadiran kita. Teori ke-14 adalah Ecological Systems Theory dari Yuri Bronfenbrenner. Dan ini adalah teori yang akan membantu Anda memahami mengapa pendekatan yang hanya berfokus pada individu seringkali tidak efektif dalam jangka panjang. Bronfenbrenner berpendapat bahwa manusia berkembang dan berperilaku dalam konteks sistem ekologis yang berlapis-lapis, di mana setiap lapisan berinteraksi dan saling memengaruhi. Dan untuk memahami dan mengubah perilaku seseorang secara efektif, Anda harus memahami seluruh sistem ekologis yang membentuk perilaku itu. Ada 5 lapisan sistem dalam model Bronfenbrenner. Yang pertama adalah mikrosistem, yaitu lingkungan terdekat individu, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Ini adalah lapisan yang pengaruhnya paling langsung dan paling kuat. Yang kedua adalah mesosistem, yaitu hubungan antara berbagai mikrosistem. Misalnya, bagaimana hubungan antara keluarga dan sekolah memengaruhi perkembangan anak. Yang ketiga adalah ekosistem, yaitu lingkungan yang tidak langsung berinteraksi dengan individu, tapi tetap memengaruhinya secara tidak langsung. Misalnya, tempat kerja orang tua yang tidak langsung berhubungan dengan anak, tapi memengaruhi kondisi keluarga, yang pada gilirannya memengaruhi anak. Yang keempat adalah makrosistem, yaitu konteks budaya, ideologi, nilai-nilai sosial, dan sistem hukum yang lebih luas yang melingkupi semua lapisan di bawahnya. Dan yang kelima adalah kronosistem, yaitu dimensi waktu dan perubahan yang terjadi pada semua sistem itu sepanjang waktu. Implikasi untuk penyuluhan sosial sangat jelas. Bayangkan, ada program penyuluhan gizi, tapi hanya menargetkan ibu-ibu di tingkat mikrosistem. Di situ diajarkan cara memasak makanan bergizi. Programnya bagus di level individual,
Tapi kalau di level ekosistem, yaitu pendapatan keluarga terlalu rendah untuk membeli bahan makanan bergizi, dan di level makrosistem ada kebijakan harga pangan yang tidak berpihak pada keluarga miskin, maka pengetahuan gizi yang sudah diajarkan tidak akan bisa diterapkan. Pendekatan yang efektif adalah pendekatan yang bersifat multi-level, yaitu menyasar beberapa lapisan sekaligus secara terkoordinasi, yaitu edukasi individu di tingkat mikrosistem, penguatan dukungan keluarga dan komunitas di tingkat mesosistem, advokasi kebijakan di tingkat ekosistem dan tingkat makrosistem. Perbaikan pada beberapa tingkatan itu akan mempermudah proses perubahan perilaku yang disuluhkan. Kawan-kawan, kini kita membahas bagaimana mengintegrasikan semua teori yang sudah kita pelajari menjadi satu pendekatan penyuluhan yang utuh, kontekstual, dan efektif. BTW, ingat ini dulu ya, adalah kesalahan besar untuk berpikir bahwa ada satu teori terbaik yang bisa menjawab semua situasi. Setiap teori yang kita pelajari hari ini menjelaskan satu aspek tertentu dari proses perubahan perilaku dan pemberdayaan komunitas. Teori TTM menjelaskan tahap kesiapan individu. Teori HBM menjelaskan persepsi resiko. Teori TPB menjelaskan peran norma sosial. Bandura menjelaskan pembelajaran melalui pengamatan. Andragogi menjelaskan bagaimana orang dewasa belajar terbaik. Freire menjelaskan pentingnya dialog dan kesadaran kritis. Teori SDT menjelaskan motivasi intrinsik. Rogers menjelaskan difusi inovasi. Dan Bronfenbrenner menjelaskan pentingnya pendekatan multilevel. Praktisi yang efektif adalah yang menguasai banyak teori dan tahu kapan menggunakan yang mana sesuai konteks yang dihadapi. Kawan-kawan, ada 4 tahap dalam proses penyuluhan sosial, di mana teori-teori ini berperan secara berbeda. Tahap pertama dalam proses penyuluhan itu adalah diagnosis, di mana kita menganalisis situasi. Nah, di tahap ini, teori TTM membantu kita mendiagnosis tahap kesiapan kelompok sasaran. Teori HBM membantu kita memahami persepsi mereka tentang risiko dan hambatan. Dan teori ekologi Bronfenbrenner membantu kita memetakan konteks secara sistemik, bertingkat-tingkat. Tahap kedua dalam proses penyuluhan itu merancang strategi penyuluhan. Di tahap ini, teori TPB membantu kita menentukan apa yang perlu diubah. Apakah aspek sikap masyarakat, aspek norma, atau aspek kontrol perilaku. Teori andragogi dan teori dari Kolb membantu kita merancang metode yang tepat. Dan teori dari Rogers membantu kita memilih target audience yang strategis. Lalu, tahap ketiga dalam proses penyuluhan itu adalah implementasi, di mana kita menjalankan program. Di sini, teori komunikasi persuasif, teori dari Bandura, teori dari Freire, dan nudge theory menjadi sangat relevan. Lalu, tahap keempat, yaitu tahap terakhir dalam proses penyuluhan itu adalah evaluasi, di mana kita harus menilai efektivitas dan menyesuaikan pendekatannya. Nah, kawan-kawan, kita juga harus memiliki kompetensi reflektif, yaitu kemampuan untuk terus-menerus mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Penyuluh yang efektif adalah yang tidak berhenti belajar dari pengalaman lapangan, dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan umpan balik yang kita terima. Selalu semakin lebih baik dari hari ke harinya. Saudara-saudaraku mahasiswa Prodi PS yang luar biasa. Kita telah menyelesaikan perjalanan yang sangat padat hari ini. Kita tutup dengan 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, teori-teori ini adalah perangkat, bukan dogma. Jangan jatuh dalam perangkap menerapkan satu teori secara kaku pada semua situasi. Konteks selalu lebih kompleks dari teori manapun. Tugas kita adalah menjadi seorang praktisi reflektif yang terus belajar dari pengalaman lapangan dan menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan nyata warga. Yang kedua, penyuluhan sosial yang efektif adalah profesi yang bermartabat dan penuh tanggung jawab etis. Kita akan bekerja dengan orang-orang yang vulnerable, yang mempercayakan kondisi mereka kepada kita. Hormati otonomi mereka, hargai kearifan lokal mereka.
Jangan menggunakan teori-teori perubahan perilaku ini untuk memanipulasi, tapi untuk memfasilitasi mereka menemukan dan mewujudkan potensi terbaik mereka sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, mulailah dari diri kita sendiri. Sebelum kita bisa memfasilitasi perubahan orang lain, jadilah model perubahan itu sendiri. Pekerja sosial yang paling efektif adalah mereka yang hidupnya sendiri mencerminkan nilai-nilai yang mereka bawa ke komunitas. Konsistensi antara kata dan perbuatan, komitmen pada keadilan, dan kerendahan hati untuk terus belajar. Desa-desa di Gunung Kidul dan di seluruh pelosok negeri ini menunggu kehadiran Anda. Bukan sebagai penyuluh yang berceramah dengan buku tebal di tangan, tetapi sebagai fasilitator perubahan yang cerdas, yang tahu cara membaca situasi, memilih strategi yang tepat, berkomunikasi dengan simbol yang bermakna, dan mendampingi warga dalam perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Itu adalah panggilan yang mulia, dan hari ini Anda sudah menjadi selangkah lebih siap untuk menjawabnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.